ketemu kembali dalam Renungan 5 menit dengan judul pagi ini, Kasih Yesus yang Diperlihatkan. Dalam Roma pasal 8 ayat 32 berbunyi demikian versi IMB, Dia yang bahkan tidak mempertahankan putranya sendiri, melainkan telah menyerahkannya untuk menggantikan kita. Bagaimana Dia tidak akan menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama dengan Dia. Saat saudara mengalami pencobaan, kita cenderung bertanya kepada diri kita sendiri, apakah Tuhan benar-benar mengasihiku? Mengapa tampaknya aku tidak melihatnya? Jika itu terjadi, itulah saat kita memandang salib. Karena kasih Tuhan kepada kita diperlihatkan selamanya di kayu salib. Bapa menyerahkan putranya untuk menderita dan mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Yesus ditikam di 7 tempat bagi kita, di kepalanya oleh mahkota duri, di kedua telapak tangannya dan kakinya oleh paku, di lambung dan hatinya oleh tombak seorang tentara Romawi. Yesus mengenakan mahkota duri di kepalanya supaya kita dapat memiliki akal yang sehat, bebas dari rasa takut, bersalah, depresi, gelisah, dan tertekan. Saat Yesus pertama kali memperlihatkan telapak tangannya yang berlubang paku kepada murid-muridnya, Ia berkata kepada mereka, "Shalom bagimu." Yesus ingin murid-muridnya tahu bahwa damai sejahtera selalu ditemukan dalam karyanya yang sempurna, yang dilambangkan oleh tangannya yang berlubang paku. Semakin banyak Anda melihat karyanya yang sempurna, yang telah membayar pengampunan yang penuh atas dosa-dosa kita, hati nurani kita akan merasakan damai sejahtera. Telapak kaki Yesus telah membawanya ke tempat-tempat di mana ada kekurangan, ada penyakit, ada penolakan, hukuman, bahkan kematian. Dan telapak kaki itu telah ditusuk oleh paku, sehingga kita tidak perlu berada di tempat semacam itu sendiri. Ia telah menyelamatkan kita dari harus menerima dan menderita hal-hal ini dalam kehidupan. Darah dan air mengalir keluar dari lambung Yesus saat Ia ditikam. Penelitian secara medis memberitahukan bahwa itu berarti hatinya telah hancur. Yesus mati secara harfiah karena hati yang hancur, supaya hati kita dipenuhi sukacita. Dan sama seperti Hawa berasal dari tulang rusuk Adam saat ia sedang tidur, mempelai wanita Kristus, yaitu saudara dan saya gerejanya, berasal dari lambung Yesus yang tertikam dan kematiannya. Jika Ia mati untuk memperoleh Anda dan saya sebagai mempelai wanitanya yang tidak bercacat celah, maka Ia bangkit dan hidup hari ini untuk memelihara kita. Saudaraku, dimanapun berada, luka di tubuh Yesus untuk menebus sakit penyakit kita. Bekas-bekas luka itu akan selamanya menjadi bukti kasih dan kerinduannya yang tidak berkesudahan kepada kita. Jadi, jika Tuhan tidak mempertahankan putranya sendiri, tetapi menyerahkannya untuk kita dan bagi kita, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Renungkan, kasih Allah Bapa kepada kita diperlihatkan selamanya di kayu salib. Jadi jika hari ini engkau mengalami pencobaan, masalah, pergumulan, atau penyakit atau kekurangan, mari pandang salib Kristus. Disitulah Bapa memperlihatkan kasih-Nya kepada kita. Jika putranya sendiri tidak disayangkan untuk mendapatkan kita, bagaimana mungkin Dia tidak menolong kita? Dia tidak memulihkan kita. Bagaimana mungkin Dia tidak menyembuhkan kita? Mari pandang salib Yesus dan mengucap syukur dan berkata, di kayu salib-Mu Engkau menunjukkan kasih-Mu kepadaku. Maka hari ini aku memperkatakan kesembuhan, pemulihan, kemakmuranku terjadi, kemenanganku terjadi, dan aku terima di dalam nama Yesus karena kasih Bapa yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.